Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang bilangan real, estimasi, dan logika. Nah, bahasan kali ini adalah bahasan yang paling mendasar sebelum kita berangkat membahas kalkulus, ya, yaitu ini masuk ke bab yang pertama tentang pendahuluan kalkulus di subbab yang pertama. Baik, nah dari mana kita berangkat? Yang pertama, kita akan bahas mengenai sistem bilangan, ya. Jadi pengelompokan bilangan-bilangan. Nah, mulai dari yang paling umum dulu, ada namanya bilangan kompleks, ya. Bilangan kompleks itu bisa dinyatakan dalam bentuk A plus BI, di mana A, B itu adalah bilangan real, dan I itu adalah imajiner atau akar negatif 1. Nah, kemudian bilangan kompleks itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real yang nyata dan bilangan imajiner yang hayal, ya. Nah, jadi bilangan kompleks dibagi dua antara real dan imajiner, oke. Nah, untuk bilangan kompleks sendiri sebetulnya ini bisa simbolnya C, ya. Untuk bilangan real itu ini R. Kemudian untuk imajiner itu I, ya. Nah, bilangan real adalah suatu bilangan yang selama ini kita kenal SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, yaitu bilangan-bilangan pada umumnya negatif 1, bilangan positif juga 2 misalkan, atau 0, atau desimal 0,75 misalkan. Nah, untuk bilangan imajiner adalah hanya ada satu bilangan, yaitu I, yang didefinisikan besarnya akar negatif 1. Nah, kalau kita ketik akar dari bilangan bilangan negatif dalam suatu kalkulator itu kebanyakan tidak bisa menghitung kalau nggak canggih, ya. Oke. Nah, itu bilangan imajiner, hanya ada satu, akar negatif 1. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi. Untuk bilangan real, kelompokkan menjadi dua. Kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama ada bilangan irasional, yang kedua ada bilangan rasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya, contohnya apa? Contohnya kalau bilangan rasional itu ya bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B itu bilangan bulat, ya, bilangan bulat, dan FPB-nya 1. Oke. Contohnya apa? Contohnya setengah bagi A per B, 1 per 2. Kemudian misalkan 3 itu bisa, ya, jadi 3 per 1. Kemudian 0,888 seterusnya itu sama dengan 8 per 9. Oke. Nah, bilangan irasional itu bilangan yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya apa? Pi. Pi itu nilainya 3,1415 dan seterusnya, yaitu desimalnya 3 berulang acak, ya, sehingga ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Pembagian bilangan bulat dan bilangan bulat nggak bisa. E, ya, bilangan natural. Kalau kuliah nanti akan dikenal, ya, nilainya 2,718 dan seterusnya. Itu 3 berulang juga, sehingga masuk ke dalam bentuk bilangan irasional atau akar 2, ya. Nah, lalu selanjutnya bilangan rasional dibagi lagi menjadi dua. Ada pecahan dan bilangan bulat. Nah, untuk simbolnya, ya, saya belum tulis di sini. Untuk irasional biasanya tulisnya I besar. Untuk rasional itu Q, ya, biasanya simbolnya Q untuk kuosien. Nah, kemudian untuk pecahan itu kalau saya kelompokkan jadi dua, ya. Ada namanya pecahan berulang. Contohnya apa? 0,888 seterusnya. Ini bisa bentuk ditulis 8 per 9. Atau 0,7575, ya, seterusnya, berarti kan nggak berhenti, berulang terus, berarti 75 per 99 misalkan. Kemudian ada pecahan berhenti, kalau saya kelompokkan, ya. Contohnya 0,5, berarti setengah, ya. Oke. Nah, untuk bilangan bulat itu biasa tulisnya Z, ya. Kalau ketemu Z itu bilangan bulat, Zahlen, ya. Bilangan bulat, ya, contohnya ya banyak, ya, negatif, ada yang positif, ada 0. Bilangan bulat itu dibagi lagi, bilangan bulat negatif, kalau saya bagi lagi jadi dua, ya, jadi cacah.
Nah, untuk negatif itu ya bilangan bulat negatif, negatif 99, negatif 1. Kalau cacah itu ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah saya bagi lagi, yaitu bilangan 0 dan 0 dan positif. 0 dan positif atau bilangan asli. Ya, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kalau 0 ya 0, kalau bilangan asli kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk bilangan asli ini n, natural number, ya, n. Nah, untuk di kalkulus ini kita fokus di bagian bilangan real, akan membahas banyak bilangan irasional, rasional, bulat, pecahan, cacah, kalau bilangan asli, oke. Ya, jadi untuk yang bilang imajiner kita abaikan dulu untuk membahas kalkulus ke depannya. Oke. Nah, kalau saya tuliskan dalam suatu diagram Venn, nah, kita fokus ya ke beberapa bilangan saja. Intinya yang paling luas itu ada bilangan bilangan real ya. Kita fokus di bagian kalkulusnya, bilangan real. Kemudian sebetulnya dibagi lagi jadi irasional dan rasional, tapi kita fokus misalkan di dalamnya ada bilangan rasional. Nah, rasional dalamnya adalah apa lagi? Ada bulat ya. Bilangan bulat. Bulat apa lagi dalamnya? Ada bilangan asli. Nah, kalian harus bisa mengelompokkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya akibat dari pembagian bilangan tersebut, ya kita mengenal namanya urutan bilangan real. Nah, urutan bilangan real kita bisa tuliskan dalam garis bilangan ya. Garis bilangan di mana tengah-tengahnya itu 0 ya. Tengah-tengahnya 0 membagi 2, garis bilangan itu membagi 2 antara bilangan yang real negatif dan positif. Nah, akibat membagi 2 ini memiliki beberapa sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama, sifat bilangan real. Ada namanya trikotomi. Nah, trikotomi. Nah, trikotomi itu adalah, nah, misalkan XY itu adalah suatu bilangan real, anggota bilangan real. Oke. Nah, ini pasti memenuhi tepat salah satu. Yaitu apa? Yaitu X itu bisa lebih kecil dari Y, atau X bisa lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Ya, pasti salah satu. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, ketransitifan. Transitif. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka pastilah X lebih kecil dari Z. Oke, kita gambarkan dalam suatu garis bilangan. Ingat, X lebih kecil dari Y, artinya X itu kan lebih kecil. Berarti posisinya ada di sebelah kiri Y ya. Y lebih kecil dari Z, berarti Y itu ada di sebelah kiri si Z. Otomatis X itu lebih kecil dari Z. X itu posisinya sebelah kiri Z. Oke, yang ketiga, yaitu sifat adisi atau penambahan. Nah, sifat penambahan, misalkan X lebih kecil dari Y, maka kita bisa melihat bahwa X tambah Z itu akan lebih kecil dari Y tambah Z. Ya, pasti. Oke, kemudian, nah ini sifat penambahan sama saja dengan sifat pengurangan ya, sama saja sebetulnya. Oke, nah kemudian perkalian. Perkalian ini kita punya dua kondisi. Ya, andaikan X lebih kecil dari Y, kita punya dua kondisi. Nah, kondisi ketika Z-nya positif dan ketika Z-nya negatif, kita kalikan. Maka kalau Z-nya positif, X kali Z itu hasilnya tetap lebih kecil dari Y kali Z ya. Tiga mengubah tanda, sama saja kayak gini ya. Oke. Nah, kalau Z-nya negatif, jadi X kali Z, nah, tandanya berubah. Awalnya lebih kecil, menjadi lebih besar. Y kali Z. Oke. Oke ya, jadi inilah sifat-sifat untuk bilangan real. Oke, lanjut tentang estimasi. Nah, untuk estimasi, sebetulnya saya singgung sedikit, intinya estimasi adalah hampiran ya, pendekatan ya. Misalkan akar 24.
Nah, paling dekat apa? Ya 5 kan? Kenapa ya? Karena akar 25 ya 5. Otomatis akar 24 itu estimasinya 5. Akar 101 estimasinya berapa? 10 ya. Oke, paham? Nah, kemudian pi. Nah, ingat, pi itu ketika di SMA, sebelumnya kita belajar, pi itu sama dengan 3,14. Nah, itu sebetulnya bukan pi, tapi nilai pendekatan. Yang betul adalah pi. Pendekatannya estimasinya ya 3,14. Padahal nilai pi yang sesungguhnya itu adalah bilangan irasional, di mana desimalnya 3 berulang, acak, 1, 4, 1, 5, dan seterusnya. Oke? Nah, oke, selesai untuk bagian bahas tentang estimasi. Kali ini saya akan bahas tentang logika ya. Satu lagi yang akan saya bahas tentang logika. Nah, untuk logika, begini, jadi jika P maka Q. Kalau kita punya jika P maka Q, maka ini tidak sama dengan jika Q maka P. Loh, kok bisa? Kita analogikan, P-nya itu Bandung, Q-nya Indonesia. Jika Bandung pasti Indonesia, betul. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika Indonesia maka Bandung. Padahal Indonesia itu banyak. Ada Surabaya, ada di Pulau Sumatera, banyak sekali ya. Jadi tidak pasti di Bandung. Ini salah. Nah, yang betul adalah ekivalennya dari jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P. Ya. Jika Bandung maka Indonesia. Jika bukan di Indonesia ya jelas dia di luar negeri atau bukan di Bandung. Oke. Ini namanya untuk nanti di kalkulus kita sebut sebagai pembuktian dengan kontradiksi. Jadi ada soal, buktikan jika P maka Q. Kita buktikannya jika negasi Q maka negasi P. Baik, contoh soalnya. Buktikan jika N kuadrat genap, maka si N-nya itu genap. Nah, kita buktikan dengan kontradiksi ya. Kontradiksi. Jika N kuadrat genap, ini P, maka Q. Kita buktikannya jika bukan Q ya bukan P. Oke, jawabnya begini. Jawabannya jika N ganjil, maka jika N ganjil, ingat ya, maka ini disebut apa nih? Disebut negasi Q kan? Jika N ganjil, maka N dapat dinyatakan dalam bentuk N sama dengan 2K plus 1 ya. Di mana K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Contohnya K-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 1, 3. 3 ganjil ya. Oke. Nah, selanjutnya, maka N kuadrat itu adalah apa? Negasi P ya, negasi P. Kita buktikannya jika negasi Q maka negasi P. N kuadrat adalah N-nya ganti, jadi 2K plus 1. Kuadratkan 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, selanjutnya kita pecah bentuk ini sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwa N kuadrat itu ganjil juga. Jadi, ini adalah bentuknya seperti ini. Oke, sebentuk seperti ini bentuknya. Jadi, ini 2K kuadrat plus 2K ya. Nah, sehingga lihat bentuk ini dan bentuk ini. Sama kan? Formasinya kan? Sehingga kesimpulannya adalah terbukti, tulis lagi soalnya, terbukti jika N kuadrat genap, maka N genap juga. Oke, selesai. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat.